Kesultanan Gorontalo terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Kesultanan Gorontalo tercatat sebagai salah satu negara besar yang pernah berdiri di Nusantara. Salah satu bangunan peninggalan Gorontalo adalah Benteng Somba Opu yang sekarang masih tegak berdiri di kota Makassar. Sebelum Kesultanan Goa adalah kerajaan yang sudah berdiri dari abad 14 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan nama Makassar yang merujuk pada wilayah kerajaan Goa. Pada masa abad ke-14 Masehi, terdapat 9 desa yang menggabungkan diri dan membentuk sebuah pemerintah bersama 9 desa itu. 9 desa itu adalah Tombolong, Lakiung, Parang-Parang, Datak, Agam Ceneh, Saumata, Misaisero, dan Kalili. Pemerintahan bersama itu kemudian dikenal sebagai Bate Selapang yang artinya semilah. Generasi bangsawan Goa berasal dari perkawinan Tumarung RI Goa dan Karaeng Bayu. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, Tumarunung RI Goa adalah seorang bidadari dari Kayangan dan tinggal di sebuah goa, sedangkan Karaeng Bayu adalah sebuah pelaut yang menikah dengan gadis setempat. Pada masa Raja ke-6, Tonantang Kalopi kerajaan Goa dibagi dua untuk anak-anaknya. Kerajaan Goa diberikan kepada Batara Goa, sedangkan Karaeng Loereseu diberi wilayah Talo untuk membangun sebuah kerajaan baru. Sayangnya, dalam waktu-waktu berikutnya, pertikaian melanda ke kedua kerajaan tersebut. Dalam perkembangannya, kerajaan Goa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Pulau Kumbang, Selayar, Panaikang, dan Mandalay. Baru pada Raja ke-9, Goa Daeng Matanre, Karaeng Tombarisi, Kalona perdamaian terjadi antara Goa dan Talo. Perdamaian itu diikuti dengan penyatuan kekuasaan sehingga namanya berubah menjadi Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar karena kedua kerajaan tersebut terdiri dari suku Makassar. Dalam penyatuan kekuasaan tersebut dicapai kesepakatan bahwa posisi raja dipegang oleh keturunan kerajaan Goa, sedangkan posisi Perdana Menteri dipegang oleh keturunan Raja Talo. Kerajaan Goa Talo terus memperluas wilayah Goa Talo ketika itu menjadi tempat persinggahan dari pelayaran Sumatera, Jawa, dan Maluku. Raja Tony Palangga berkuasa dari tahun 1546 sampai tahun 1565. Pada masa Raja Tony Jalo berkuasa dari tahun 1565 sampai tahun 1590. Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo, Aimalingkang Daenyong Ri, masuk Islam pada tahun 1605. Sultan Abdullah Awalul Islam tidak lama kemudian Raja Goa Talo, Aimangrai Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin. Tahun 1608, perang antara Goa Talo dan Bugis tidak terelakkan dalam pertempuran pertama. Gabungan Bugis berhasil mengalahkan pasukan Goa Talo. Setahun kemudian, Sultanuddin mengirimkan pasukan dan kali ini pasukan Goa Talo mengalahkan pasukan Bugis dan perang ini dikenal dengan Musuh Aselengeng, yang artinya perang Islam. Selain perkembangan Islam yang sangat pesat, perkembangan ekonomi Goa Talo di masa Sultan Alauddin semakin maju. Situasi di Nusantara mulai terancam oleh bangsa-bangsa Eropa. Portugis sudah menguasai Ternate dan menguasai Jazirah Maluku, sedangkan di bagian barat, VOC sudah berhasil membangun kekuatannya di Sunda Kelapa atau Batavia. Maluku yang berada di tangan VOC membuat rakyat semakin menderita.
Gua Talo yang merupakan dari jalur perdagangan di Nusantara pun tidak lepas dari incaran VOC. Pada masa awal Sultan Awaludin berkuasa, putusan VOC datang ke Gua Talo untuk meminta hak monopoli perdagangan. Sultan Awaludin tentu saja menolak permintaan ini. Meskipun gagal melakukan misinya di Gua Talo, namun VOC belum berani melakukan serangan terbuka. VOC memilih perang terbuka dengan Eropa lainnya untuk merebut dominan di Jazirah Maluku. Pada 15 Juni 1639, Sultan Alauddin tutup usia. Setelah wafat, Sultan Alauddin mendapatkan gelar Tumenggung RI Raungkana yang artinya meninggal dalam kebesarannya, kekuasaannya, dan Kumenang RI Agana yang artinya meninggal dalam agamanya. Tahta Gua Talo kemudian dilanjutkan oleh Sultan Malikus Said. Pada masa kekuasaannya, Sultan Malikus Said, Gua Talo berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Boneng. Sultan Malikus Said bertahta hingga wafatnya pada tahun 1653. Sepeninggalnya, putra mahkota Imalobasi Daeng Matawang melanjutkan kepemimpinan Gua Talo. Putra mahkota naik tahta dengan gelar Sultan Hasanuddin. Ketika Sultan Hasanuddin naik tahta, VOC telah berhasil menguasai sebagian Jazirah Maluku setelah menyingkirkan Portugis. Tahun 1660, ketika ketegangan Gua Talo dengan VOC semakin meningkat, kejadian tidak terduga pun muncul dengan adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Arung Palaka, seorang bangsawan dari Boneng. Sultan Hasanuddin segera menyudahi pemberontakan itu dengan mengirimkan pasukan. Arung Palaka kemudian meminta perlindungan kepada VOC dan VOC mengabulkan permohonan Arung Palaka beserta sisa pasukannya untuk tinggal di Batavia. Masih di tahun 1660 ketika kekuatan Gua Talo sebagian berkurang karena pemberontakan Arung Palaka, VOC mengirimkan 31 kapal perangnya menyerang ke pelabuhan Somba Ompu. Serangan itu berhasil memaksa Sultan Hasanuddin membuat perjanjian damai dengan VOC. Tahun 1666, 21 kapal perang VOC ditambah pasukan Arung Palaka mendekati Somba Ompu. Perang besar segera melanda Somba Ompu. Puluhan kapal perang Gua Talo bertempur habis-habisan mempertahankan ibu kota mereka. Sementara itu, di daratan pertempuran terjadi tidak kalah serunya. Gabungan VOC dan pasukan Arung Palaka harus menghadapi angkatan darat terkuat di kawasan Nusantara Timur. Pertempuran yang berlangsung selama setahun itu membuat Gua Talo terdesak. Beberapa kekalahan telak yang diderita pasukan Gua Talo memaksa Sultan Hasanuddin menerima sebuah perjanjian yang dikenal dengan Bongaya. 18 November 1667, setelah setahun dalam pertempuran yang melelahkan dan banyak merenggut korban jiwa, perjanjian Bongaya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dan Cornelis Pelmen. Perjanjian Bongaya tidak hanya memberikan hak monopoli kepada VOC, tetapi juga mengambil benteng-benteng gua yang berada di sepanjang pesisir. Bahkan VOC juga membatasi pelayaran bagi negeri yang terkenal sebagai bangsa pelaut itu. Setahun berikutnya, Sultan Hasanuddin melancarkan perang. VOC dengan kekuatan besar dan dukungan pasukan Arung Palaka kembali menyerbu Gua Talo. Dari April 1669 sampai Juni 1669, VOC mengepung Gua Talo dari berbagai penjuru. Target mereka sekarang adalah menurunkan Sultan Hasanuddin dari tahta. Pertempuran yang berulang itu membuat Gua Talo benar-benar porak-poranda dan Sultan Hasanuddin terpaksa turun dari tahta. Tahta Kesultanan Gua Talo dilanjutkan oleh putra mahkota Sultan Abdul Jalil. Setelah kekalahan ini, perjanjian Bongaya baru bisa diterapkan secara mutlak di Gua Talo. Kekalahan itu juga membuat dua panglima perang Gua Talo, Karaeng Galesong dan Karaeng Karungrung, pergi ke Jawa bersama pasukannya. Selama di Jawa, Karaeng Karungrung dan Karaeng Galesong bergabung dengan Trunojoyo yang ketika itu juga sedang melawan VOC. Tahun 1670, Sultan Hasanuddin tutup usia. Keberaniannya dalam menghadapi VOC dan pengikutnya membuat Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan dari timur. Penerapan perjanjian Bongaya membuat Gua Talo kehilangan kedaulatannya sebagai negara merdeka dan VOC pun memperluas dominasi mereka di kawasan Nusantara Timur.